Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada yang sakit satupun. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak kelas 9, hari ini Pak David akan memberikan materi video pembelajaran di bab 1 ya, pertemuan bab 1. Kemudian nanti akan Pak David arahkan ke materi seni rupa ya. Tapi sebelumnya, bagi anak-anak yang belum like, share, dan subscribe, bahkan komen juga ya, silahkan di subscribe dulu ya, biar channelnya ini semakin berkembang dan semakin banyak video-video pembelajaran yang baru lagi. Kita akan menuju ke wilayah seni rupa. Nah, di bagian karya seni grafis. Nah, karya seni grafis itu apa sih? Kemudian apa hubungannya sama karya seni rupa? Emang ada, Pak? Ada. Tapi sebelumnya kita ke ranah yang lebih dalam lagi, kita akan Pak David kenalkan dengan tujuan pembelajarannya itu buat apa ya. Sebelum ke tujuan pembelajaran ya, kita ke apersepsi dulu. Nah, seni grafis itu merupakan salah satu bagian dari seni murni ya. Dalam pengerjaannya, seni grafis banyak orang yang lebih memilih mengerjakan suatu karya seni grafis secara instan, yaitu misalnya dengan menggunakan berbagai teknologi modern untuk mendapatkan hasil karya yang memuaskan. Misalnya pada zaman sekarang ini anak-anak atau orang-orang lebih suka menggambar di handphone Android-nya daripada menggambar manual ya. Itu yang disebut dengan menggambar secara grafis instan seperti itu. Nah, menggunakan berbagai teknologi modern untuk menyamakan dengan hasil karya seni grafis, itu memang hasilnya terlihat sama ya, lebih rapi, bersih, dan penuh eksplorasi warnanya. Penuh warnanya bisa digradasikan lebih banyak lagi ya. Nah, namun di teknologi yang canggih ini, dia juga mengalami nuansa rasa atau goresan-goresan itu yang kurang kalau dilihat dari nilai estetis ya. Nah, misalnya gradasinya ini terlalu lembut misalnya, atau kurang tebal misalnya. Itu berbeda dengan kalau kita menggambar secara manual. Nah, itu perbedaannya. Nampak sama, akan tetapi terasa berbeda dibandingkan dengan karya grafis yang pengerjaannya manual ya. Nah, itu tadi apersepsi awalan ya. Kemudian nanti hasil akhirnya Pak David akan mengajak kalian untuk membuat karya ya seni grafis itu, entah itu nanti bisa di manual pengerjaannya. Yang dimaksud manual itu kalian mencoret-coret langsung dengan pensil ke atas kertas, atau bahkan dibantu dengan teknologi atau handphone. Kemudian tujuan pembelajarannya apa sih? Ada 4 ya di sini ya. Yang pertama itu mendefinisikan pengertian seni grafis. Arti seni grafis itu apa? Nah, yang kedua mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis. Yang ketiga mengidentifikasikan beragam alat dan bahan berkarya seni grafis. Yang terakhir, berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik untuk dimamerkan secara berkelompok. Nah, itu tujuan pembelajaran kita nanti. Lanjut. Nah, sebelum kita tahu bagaimana karya seni grafis sesungguhnya, kemudian jenisnya apa saja, dan tekniknya bagaimana cara membuatnya, kita alangkah baiknya, dan ini penting ya, kita kenalan dulu apa sih karya seni grafis itu ya. Nah, di sini ada contoh-contoh pengkaryanya beserta
hasil karyanya di sini, nanti bisa kalian lihat. Nah, ada berapa ya itu ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4-an. Nah, seni grafis sendiri itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Seni grafis merupakan seni rupa yang termasuk ke dalam bagian seni murni yang Pak David omongkan tadi di awal ya. Seni murni ini memiliki arti sebuah karya seni yang hanya bisa dinikmati nilai estetikanya saja, nilai keindahannya. Tetapi pada saat ini terdapat pergeseran makna tentang seni grafis ini ya. Nah, untuk lebih kita memahaminya, perhatikan mata pelajaran atau materi berikut ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertiannya ya, pengertian dan sejarah secuil lah itu arti dari karya seni grafis itu apa. Secara etimologis, kata grafis itu berasal dari kata grafik, dalam bahasa Inggris grafik ya, yang berarti membuat gambar, tulisan maupun lukisan dengan cara ditorehkan atau dituliskan. Jadi kita membuat gambar atau menuliskan dengan cara apa? Dicoret-coretkan atau dituliskan di atas kertas atau media yang lainnya. Sedangkan seni adalah hasil karya yang memiliki nilai estetika keindahan. Jadi seni grafis itu kalau digabung, seni dan grafis adalah hasil karya manusia berupa lukisan gambar. Nah, seni itu kan hasil karya dari manusia. Kalau grafis, lukisan gambar. Kalau digabung, seni grafis adalah hasil karya manusia berupa lukisan gambar. Itu secara cepat seperti itu ya. Arti ini seni grafis itu apa toh? Nah, seperti itu. Kemudian secara umum, seni grafis merupakan seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan teknik cetak di atas sebuah media. Media yang digunakan dalam seni grafis ini beragam, mulai dari kertas, ada papan kayu, aluminium, dan ada yang banyak lainnya ya. Media itu tempatnya ya, media untuk membuat seni grafis. Nah, di sini di layar HP atau laptop kalian sudah ada beberapa tokoh yang dikenal dalam pengembangan seni grafis di Indonesia. Yang pertama itu namanya ada Mochtar Apin, yang dia duduk di kursi itu ya. Karyanya ada di bawahnya itu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu Mochtar Apin. Terus yang sampingnya itu Haryadi Swadi. Dia sudah wafat ya, dari tahun 1939 sampai 2016. Nah, itu karyanya ada di samping-sampingnya. Kemudian yang berikutnya ada Apin sama Swadi tadi, Haryadi tadi, asli dari Bandung. Kemudian selanjutnya ada Suromo. Suromo itu yang pakai kacamata ya, itu karyanya di bawahnya itu. Dan Abdul Salam itu yang sampingnya pakai kacamata baju biru yang paling atas. Karyanya itu pada zaman dulu diukir atau diabadikan di uang kertas pada zaman dulu. Nominalnya berapa itu ya? 10.000. Itu yang melukis adalah Pak Abdul Salam. Pak Suromo dan Abdul Salam itu seniman atau kritikus seni dari Yogyakarta. Nah, itu tokoh-tokohnya yang dikenal dalam pengembangan seni grafis di Indonesia. Ada beliau-beliau itu ya. Kemudian yang selanjutnya, jenis karya seni grafis dan tekniknya. Ada 4 ya ini ya. Yang pertama cetak dalam, yang kedua cetak saring, yang ketiga cetak datar, yang keempat cetak tinggi. Adapun penjelasannya dan videonya, ikuti terus pembelajaran kali ini.
Yang pertama ada cetak dalam atau intaglio print. Nah, ini udah ada videonya, anak-anak tinggal lihat ya. Nah, cetak dalam ini adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam. Nah, cetak dalam yang dibuat ini dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Nah, kan kelihatan kan? Nah, itu cetak dalam. Yang kedua ada cetak saring atau screen printing. Cetak saring adalah teknik cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring ini sering dikenal dengan sablon atau senigrafi. Nah, tentunya kalian kalau melihat sablon berarti sudah tahu cara kerjanya cetak saring ini ya. Sablon itu banyak digunakan untuk mencetak tulisan maupun gambar pada permukaan datar atau rata. Misalnya, untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas, pada kaos, pada kain spanduk, pada undangan, pada plastik, dan media-media yang lainnya. Kalau di video ini pada kaos ya. Kain screen dibentangkan dengan kuat agar menghasilkan layar dan hasil cetakan yang datar. Nah, nanti di akhir video yang cetak saring ini kainnya akan dibentangkan kuat-kuat supaya tidak melipat ya, dan hasil sablonnya akan jelas. Ini baru proses pembuatan desain. Desainnya boleh digambar manual atau di print kemudian dicetak seperti gambar ini ya, gambar video ini ya. Kita lihat dulu bersama-sama. Dia baru mengcutter supaya kertasnya berbentuk. Jangan lupa itu dikasih lambaran kertas yang lebih tebal ya, atau di atas kaca itu lebih enak. Kita lihat dulu. Nah, kalau sudah terbentuk rapi seperti itu, tinggal dirapikan ya, dirapikan. Nah, jangan sampai cutterannya tadi tidak rapi, nanti tidak pengaruh pada gambar sablonannya. Nah, itu yang atas itu namanya screen ya, atau layarnya ya. Dia memiliki tingkat kerapatan sendiri, tidak lubang di screen ini loh ya, ada yang 0, sekian dan lain sebagainya. Itu tidak kaca ya screennya ya, tapi seperti benang, tapi dia punya serat-serat sendiri. Kemudian catnya dituangkan ke atas screen. Nah, lanjut dioleskan ke atas, ke bawah, jadilah kayak gitu ya. Lanjut, kita coba dulu sebelum di kaos, dicoba dulu di kertas. Nah, seperti itu, naik ke atas, terus ke bawah lagi, benar-benar bagus. Nah, kalau sudah, kita ambil kertasnya, jangan sampai kaosnya, ambil kaos ya, jangan sampai itu harus ditekan, jangan sampai melipat. Kalau melipat nanti tidak, itu hasilnya kurang bagus. Ke atas sekali, ke bawah sekali, kemudian lagi ke atas. Itu kenapa diulang-ulang, supaya warnanya bisa melekat pada kaos kita. Nah, terus pelan-pelan. Nah, ini sudah jadi. Kemudian teknik berikutnya ada teknik datar, cetak datar atau planografi print. Alatnya seperti itu. Nah, cetak datar itu seperti apa?
teknik cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Nah, teknik ini ditemukan pada abad ke-16 di Eropa. Di Eropa ya. Klise cetak ini menggunakan batu cadas kalau zaman dulu, biasanya disebut dengan litografi. Kita lihat videonya, bahannya sudah dicantumkan di awal tadi, terus ada pewarna. Nah, itu ada alatnya. Kemudian lamuri plastik, jilid buku dengan tinta. Nah, kemudian digambar menggunakan kayu atau lidi yang plastik yang sudah dituangin tinta tadi, kemudian digambar sesuai dengan keinginan kalian. Bisa dibentuk flora, bisa dibentuk fauna, bisa dibentuk figuratif. Nah, kemudian mencetak di atas kertas. Nah, ditekan-tekan ya pakai sendok ini biar warnanya bisa menempel pada kertas yang kita inginkan. Kemudian dilepas plastik tadi dan jadilah, nah seperti ini namanya cetak dasar, cetak datar atau planografi print. Diulangin terus, kalau sudah diulang-ulang terus mendesain gambarnya lagi, misal nama kamu juga bisa. Tapi ingat ya, kalau menuangkan tintanya harus diblok, harus tertutup penuh, jangan sampai satu yang tidak tertutup. Gambarnya boleh terserah sesuai dengan keinginan kalian. Dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini namanya cetak datar atau planografi print. Kemudian yang terakhir ada cetak tinggi atau relief print atau woodcut. Nah, cetak tinggi ini menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol akan menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas, kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Nah, contoh penggunaan teknik cetak tinggi ini sering kalian jumpai pada ketika kalian menyetempel atau mengecap surat-surat atau surat tugas atau yang lainnya. Hasilnya seperti itu. Nah, ini diolesin ya bahannya tadi di atas kertas. Kemudian setelah gambar digambar, didesain, ditempelkan. Hampir sama kayak cetak datar tadi, tapi dia cetaknya atau desainnya memakai ballpoint dan sebagainya. Kita lihat dulu, ditekan-tekan sampai rata, kemudian tarik gambarnya. Otomatis gambar akan menempel pada kertas yang diolesi bahan tadi. Prinsipnya dia kayak stempel ya. Jadi kalau kalian mau bikin stempel secara manual ya tekniknya seperti ini. Tapi sebelumnya gambarnya disiapkan dulu ya, diwarnain dulu, kemudian dirapikan dulu sebelum ditempelkan. Boleh gradasi atau langsung satu warna, boleh. Itu sesuai dengan keinginan kalian. Diolesin dulu pakai bahan tadi. Kalau terlalu basah diusap pakai kain, tapi ngusapnya jangan terlalu ditekan, nanti tidak rusak kertasnya ya. Itu harus benar-benar rata, jangan sampai digaruk. Nah,
lembut menekannya supaya nggak rusak. Nah, hasilnya seperti itu namanya cetak tinggi atau relief print, sering disebut woodcut. Nah, itu tadi tentang video pembelajaran mengenal karya seni grafis ya. Sudah Pak David contohkan karya-karyanya, kemudian pengertian-pengertiannya, dan kemudian teknik-tekniknya seperti apa. Nah, semoga itu menjadi wawasan yang baru buat kalian, dan jangan lupa kalau ada info penting dalam materi itu bisa kalian catat di buku seni budaya. Kurang lebih sekian dulu ya untuk materi pagi hari ini. Kurang lebihnya Pak David mohon maaf. Kalian tetap di rumah dalam menjalankan PJJ ini. Semoga semua sehat semua. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.